Aryo, Airin, Nanian, Rafa, Elsa, Farmila, Lindrafa, Ida, Naya, Tiara, Nayaniza, Muhammad Dewa, Dimas, Prima, Renan, Reziana, Ribut, Rizky, Salsa Binaku, Sandi, Sareka, Fernanda, Wahyu, Zahra. Ada yang belum di absen? Sudah absen semua ya? Tidak ada yang di luar kelas ini ya? Akhirnya semua penuh. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita membahas apa? Saya tahu. Ada yang tahu kamu membahas apa? Ya, mengatur waktu belajar. Kalian bisa mengatur waktu belajar kalian enggak? Iya, iya atau enggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Masih ingat enggak minggu kemarin sudah membahas apa? Menyampaikan materi apa? Self-love, betul, terus? Terus apa lagi? Apa? Ya, ada kewajiban. Sudah diaplikasikan di hidup kalian belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Terus macam-macam bullying masih ingat enggak? Bullying verbal, terus? Fisik, betul, terus? Sosial, betul, terus? Yang teknologi kemarin apa? Tapi masih ingat ya materi yang sudah saya sampaikan minggu kemarin? Untuk minggu ini Bu Rama akan membahas tentang cara mengatur waktu belajar. Kamu begini nggak? Kebanyakan di sini nggak ada ya? Sudah bisa mengatur semua? Kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar itu apa sih? Ada yang tahu kebiasaan belajar itu apa? Kebiasaan belajar. Yang ini. Kebiasaan belajar adalah pola perilaku yang menetap dan berulang. Nah, adalah perjalanan belajar. Dan ini dibentuk melalui proses belajar dan pengalaman. Itu adalah pengertian dari kebiasaan belajar. Selanjutnya, aspek kebiasaan belajar yang efektif itu seperti apa sih? Nah, ini. Aspek-aspeknya itu adalah tergantung dari keteraturan kalian. Yang dimaksud di sini adalah belajar secara teratur dan terjadwal itu menjadi struktur kalian belajar. Itu nanti bisa menjadi kalau belakangan kalian mengatur jadwal kalian, otomatis dengan sendirinya kalian kalau sudah tidak sesuai jadwal pasti kayak ada yang kurang gitu. Makanya harus diterapkan belajar yang teratur. Selanjutnya disiplin. Disiplin di sini yaitu mengerjakan tugas tepat waktu, mematuhi jadwal belajar dan menghindari penundaan. Jadi misal ada tugas segera diselesaikan. Terus juga mematuhi jadwal belajar.
dan menghindari gangguan. Fokus pada tujuan belajar. Ada yang tahu gangguan yang dimaksud ketika konsentrasi itu apa? Hah? Fisik itu termasuk gangguan. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Mas Ribut? Gangguan apa untuk merusak konsentrasi itu apa aja? Pikiran. Oh, berarti tidak fokus pada pelajaran ya. Terus apa lagi? Gadget mengganggu nggak? Mengganggu banget. Ada yang terganggu sama gadget nggak waktu belajar kalian? Semua, ya nggak? Betul kan? Gadget itu sangat mengganggu. Jadi diusahakan kalau kalian sedang belajar atau mengerjakan tugas, jauhkan HP, jauhkan gadget kalian, laptop atau HP, jauhkan dulu. Kalau bisa di silent dulu, jangan dibunyikan. Kalau HP kalian jauhkan tapi nggak silent, otomatis ya kan? Terganggu kalau waktu HP bunyi gitu kan? Ya nggak? Jadi diusahakan kalau waktu belajar itu jauhkan gadget dari kalian. Terus tempat yang ramai itu mengganggu kalian belajar nggak? Ya mengganggu banget. Jadi usahakan kalau belajar itu cari tempat yang nyaman kalian. Kalian metodenya gimana? Kayak misal ada yang belajar harus mendengarkan musik. Ada yang kayak gitu nggak? Ada. Kalau Prima belajarnya gimana? Belajar kalian sambil mendengarkan musik. Ya. Itu efektif nggak belajar kamu? Sambil nyanyi gitu. Jadi metodenya beda-beda ya. Kalau Alia, metode belajar kamu gimana? Harus tempat hening kah? Atau tempat
belajar saya harus berfokus setengah jam, Bu. Setengah jam itu harus fokus belajar. Terus waktunya itu juga harus rutin. Misal habis makan, habis sholat maghrib atau habis sholat isya, itu adalah jadwal yang konsisten. Terus membuat yang sudah Mbak sampaikan tadi, mana yang harus dikerjakan. Terus selanjutnya temukan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman di sini apa?
Ya.
siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada semua siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih.
dapat mencapai potensi maksimal kalian. Dengan memiliki kebiasaan belajar yang positif dan yang efektif, siswa dapat memahami materi pelajaran dengan lebih baik dan meraih prestasi yang lebih dalam dan mengembangkan diri secara optimal. Itu adalah kesimpulan kalau kalian menggunakan atau bisa mengaplikasikan metode belajar yang efektif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ya? Kurang harap materi yang Brahma sampaikan hari ini bisa merubah kalian menjadi yang lebih baik. Semoga bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk ya. Betul.